warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, gimana kabar kalian? Semoga pada baik semua ya. Perkenalkan terlebih dahulu, kami dari jurusan Kesehatan Masyarakat, kelas A, dari kelompok 4, ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tugas mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan materi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Baik, perkenalkan, anggota dari kelompok 4 terdiri dari Siti Ardila, Yuyun Hilda Prihatin, Reva Sahira Arifanda, saya sendiri yaitu Syofikoh Aurelia Musaryati, dan yang terakhir ada Agifta Fitria Novianti. Oke, mari saja kita langsung membahas materi yang telah kita siapkan. Dan materi yang pertama akan saya bawakan sendiri. Yang pertama adalah hakikat ilmu pengetahuan. Pengertian ilmu pengetahuan dan teknologi. Pertama, ilmu. Kata ilmu berasal dari bahasa Arab, alima, dan berarti pengetahuan. Pemakaian kata ini dalam bahasa Indonesia kita ekuivalenkan dengan istilah sains. Ilmu mengandung 3 kategori, yaitu hipotesis, teori, dan dalil hukum. Lalu ada pengetahuan. Pengetahuan secara etimologis berasal dari kata dalam bahasa Inggris, yaitu knowledge. Dalam ensiklopedia of Philosophy dijelaskan bahwa definisi pengetahuan adalah kepercayaan yang benar. Pengetahuan itu adalah semua milik atau isi pikiran. Sebagaimana dikutip oleh Swedi tahun 2016 mengemukakan bahwa pengetahuan yang dimiliki manusia ada 4, yakni pertama, pengetahuan bebas, kedua, pengetahuan ilmu, ketiga, pengetahuan filsafat, dan keempat, pengetahuan agama. Perbedaan ilmu dan pengetahuan itu apa sih? Pada dasarnya, pengetahuan berbeda dengan ilmu. Perbedaan itu terlihat dari sifat sistematisnya dan cara memperolehnya. Dalam perkembangannya, pengetahuan dengan ilmu bersinonim arti, sedangkan dalam arti material, keduanya mempunyai perbedaan. Lalu ada perkembangan iptek. Ilmu pengetahuan berkembang melangkah secara bertahap menurut dekade waktu dan menciptakan zamannya. Dapat disimpulkan bahwa perkembangan iptek yang saat ini terjadi berawal dari dunia barat dan mengakhiri masa kegelapan The Dark Age. Lahirlah era yang disebut sejarah Renaissance dan humanisme. Setelah ilmu pengetahuan yang terus berkembang, puncak dari pemikiran manusia yang disebut modern itu, yakni lahirlah revolusi industri. Revolusi industri lah sebagai cikal bakal adanya teknologi. Dilanjutkan oleh Reva Sahira. Oke, baik. Untuk selanjutnya yaitu ada Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Adapun nilai-nilai Pancasila sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkandung dari setiap sila-sila Pancasila diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, nilai ketuhanan sebagai dasar pengembangan ilmu. Pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini memberikan dasar bahwa iptek tidak hanya memikirkan apa yang ditemukan, apa saja yang dibuktikan, dan apa yang diciptakan, tetapi juga harus dipertimbangkan maksud dan akibatnya, apakah merugikan manusia dan masyarakat, serta alam sekitarnya. Pengelolaan harus diimbangi dengan pelestarian. Sila ini menempatkan manusia di alam semesta bukan sebagai pusatnya, melainkan sebagai bagian yang sistematik dari alam yang diolahnya. Yang kedua, ada nilai kemanusiaan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini memberikan dasar-dasar moralis bahwa manusia dalam pengembangan iptek haruslah dengan cara-cara yang beradab, harus berdasarkan pada hakikat tujuan dan demi kesejahteraan umat manusia. Selanjutnya yang ketiga, nilai persatuan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Sila ini mendasari bahwa iptek hendaknya dapat menumbuhkan nasionalisme, kebesaran bangsa, serta keluhuran rasa bangsa sebagai bagian dari umat manusia di dunia. Yang keempat, ada nilai kerakyatan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Sila ini mendasari bahwa pengembangan iptek itu haruslah bersifat demokratis. Artinya, ilmuwan memiliki kebebasan untuk mengembangkan iptek, namun ilmuwan juga harus menghormati dan menghargai kebebasan orang lain, serta memiliki sikap yang terbuka untuk dikritik, dikaji ulang, maupun dibandingkan dengan penemuan dan teori lainnya. Dan yang terakhir, nilai keadilan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini sebagai dasar dalam pengembangan iptek dalam menjaga keseimbangan keadilan
dalam kehidupan kemanusiaan, yaitu keseimbangan keadilan dalam hubungannya dengan dirinya sendiri, dengan manusia dengan Tuhannya, serta antara manusia dengan manusia lain, manusia dengan masyarakat bangsa dan negara, serta manusia dengan alam lingkungannya. Untuk selanjutnya, dipersilahkan. Selanjutnya ada urgensi kedudukan Pancasila sebagai dasar pengembangan IPTEK. Yang pertama ada urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Bahkan tidak jarang karena kemajuan tersebut, generasi muda kita mulai kehilangan spirit dalam memerhatikan nilai-nilai budaya bangsa yang sudah tertanam sejak dahulu. Kehilangan spirit-spirit ini boleh jadi disebabkan oleh romantisme budaya yang semakin berkembang akibat tergesu oleh implikasi globalisasi yang syarat dengan kebebasan. Menurut Surajio, paling tidak ada 3 faktor sebagai indikator bahwa ilmu pengetahuan itu bebas nilai. Yang pertama, ilmu harus bebas dari pengandaian, yakni bebas dari pengaruh eksternal seperti faktor politis, ideologi, agama, budaya, dan unsur kemasyarakatan lainnya. Yang kedua, ada perlunya kebebasan usaha ilmiah agar otonomi ilmu pengetahuan terjamin. Kebebasan itu menyangkut kemungkinan yang terjadi penuaan diri. Yang ketiga, ada penelitian ilmiah dari luput pertimbangan etis yang sering dituding menghambat kemajuan ilmu karena nilai etis itu sendiri bersifat universal. Selanjutnya ada konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu mengacu pada beberapa jenis pemahaman. Di antaranya, yang pertama ada setiap ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK yang dikembangkan Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang kedua, setiap ilmu pengetahuan dan ilmu teknologi atau IPTEK yang dikembangkan di Indonesia harus menyatakan nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan ilmu pengetahuan itu sendiri. Yang ketiga, ada nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif dari pengembangan IPTEK di Indonesia, artinya mampu mengandalkan IPTEK agar tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak dari bangsa Indonesia. Yang terakhir, setiap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus berasal dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri atau yang lebih dikenal dengan istilah ingenisasi ilmu. Untuk selanjutnya ada alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Yang pertama ada perkembangan IPTEK yang didominasi negara-negara barat dengan politik global ikut mengancam nilai-nilai khas dalam kehidupan bangsa Indonesia seperti spiritualitas, gotong royong, solidaritas, musyawarah, dan cita rasa keadilan. Yang kedua, sementara itu alasan Pancasila dijadikan dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama, kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh adanya IPTEK mengakibatkan generasi yang akan datang menerima resiko rawan bencana. Dan yang kedua, penggunaan benda teknologi yang menggantikan peran nilai-nilai luhur, dan lain-lain. Baik, selanjutnya ada dinamika dan tantangan Pancasila sebagai landasan pengembangan IPTEK. Tantangan terhadap Pancasila sebagai dasar pengembangan IPTEK di Indonesia itu terdapat kapitalisme yang sebagai menguasai perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Akibatnya, ruang bagi penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu menjadi terbatas. Yang kedua, ada globalisasi yang menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam pengembangan IPTEK, sehingga Indonesia lebih berkedudukan sebagai konsumen daripada produsen dibandingkan dengan negara-negara lain. Yang ketiga ada konsumerisme, menyebabkan Indonesia menjadi pasar bagi produk negara lain yang lebih maju. Dan yang terakhir ada pragmatisme, yang berorientasi pada 3 ciri, yaitu workability atau keberhasilan, kedua stratification, kepuasan, dan result, hasil, mewarnai perilaku kehidupan sebagai bagian masyarakat Indonesia. Selanjutnya, kaitan Pancasila dengan kesehatan masyarakat. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Terdapat banyak upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan kesehatan masyarakat. Misalnya pada orang yang operasi seringkali diberikan narkotika. Narkotika sebenarnya diperbolehkan digunakan dalam meningkatkan kesehatan masyarakat. Akan tetapi dalam dosis yang sesuai dan diberikan oleh orang yang ahli sehingga apabila narkotika tersebut digunakan dengan cara yang benar, maka tidak akan melanggar
nilai Pancasila. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Meningkatkan kesehatan masyarakat tanpa nilai kemanusiaan akan menjadi berbahaya karena orang yang tidak memiliki nilai kemanusiaan akan menggunakan ilmu dan kemampuannya untuk kepentingan sendiri tanpa memandang orang lain. Dalam meningkatkan kesehatan masyarakat, sangatlah diperlukan moral yang baik. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Dalam konteks untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, nilai persatuan sangatlah penting karena bagi suatu program kesehatan perlu dukungan dan keikutsertaan dari berbagai pihak sehingga suatu program bisa berjalan. Cara meningkatkan kesehatan masyarakat yang sesuai dengan Persatuan Indonesia adalah sebagai contohnya yaitu kerja bakti. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di sini, cara untuk meningkatkan kesehatan masyarakat yang dapat dilakukan adalah musyawarah desa. Hal ini sering dilakukan oleh seorang sarjana kesehatan masyarakat dalam penyelesaian masalah kesehatan yang ada di masyarakat. Karena setiap masyarakat memiliki kesempatan untuk ikut serta dan membangun serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di lingkungannya. Dan yang terakhir, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini mengandung makna adil bagi seluruh rakyat, artinya tidak ada pembeda antara yang satu dengan yang lain, baik yang miskin dan dengan yang kaya, dan lain-lain. Seperti misalnya, salah satu upaya untuk meningkatkan kesehatan seseorang adalah dengan melakukan tindakan pencegahan yaitu imunisasi. Selanjutnya akan disampaikan oleh Yuyun. Kesan dan pesan 1 semester belajar Pancasila dengan Bapak Kosasih Adi Saputra, SPD, MPD. Kesan saya selama belajar Pancasila ini adalah saya mendapatkan ilmu Pancasila secara real, tidak hanya berdasarkan teori-teori, tapi diiringi dengan diskusi. Contoh dalam kehidupan nyata, disediakan berbagai materi di YouTube Bapak sendiri agar mahasiswa juga bisa mempelajari lagi materi yang belum dipahami. Dan di dalam menyampaikan materi juga banyak orang-orang penting yang menyampaikannya, jadi mahasiswa tidak bosan melihatnya. Selama saya menempuh pendidikan, baru kali ini saya merasakan kelas Pancasila yang menyenangkan dan santai. Metode yang digunakan oleh Bapak Kosasih Adi Saputra menurut saya baik. Untuk mendapatkan nilai A, kami sebagai mahasiswa harus aktif dan dengan cara seperti itu wawasan kami sebagai mahasiswa akan berkembang lewat pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan teman-teman. Pesan saya untuk Bapak, tetap pertahankan cara mengajar Bapak selama ini. Saya berharap agar bisa bertemu Bapak lagi di dalam kelas. Kalaupun tidak, saya berharap agar saya bertemu dosen seperti Bapak. Terima kasih dari hati saya yang terdalam untuk materi Pancasila yang Bapak berikan kepada kami. Terima kasih karena berkat Bapak saya dapat memahami materi-materi Pancasila yang sebelumnya saya tidak mengerti. Terima kasih Bapak telah membuka wawasan tentang kehidupan. Terima kasih karena Bapak dapat memahami karakter kami yang berbeda-beda. Saya berharap agar Bapak selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam segala urusan Bapak. Terima kasih banyak teman-teman semua yang sudah menjelaskan materinya. Terima kasih banyak. Kami dari kelompok 4, terutama saya pribadi, meminta maaf kepada Bapak Adi dan juga berterima kasih yang sangat banyak atas bimbingannya. Dan terima kasih banyak juga untuk para penonton yang sudah menyimak materi yang telah kami jelaskan. Semoga bermanfaat dan kami mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan dalam berkata dan bertindak. Mohon dimaafkan. Baik, mungkin sekian dari kami. Jangan lupa teman-teman like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.